Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Tentu dalam keadaan sehat selalu kan aku. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya terlebih dahulu kita untuk berdoa. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih buat anak-anak ibu. Pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang teks cerita fabel bahasa Indonesia ya anakku ya. Oke. Yang pertama, kamu lihat gambar di situ. Di situ ada gambar 3 dongeng ya kan aku. Nah, kita mempelajari tentang hewan ya. Nah, sekarang kamu lihat apa itu fabel? Nah, di situ fabel ialah fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Oke. Sekali lagi ibu ulangi. Apa itu fabel? Fabel ialah merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, di sini ada 2 yang harus kita jelaskan nantinya. Yang pertama, mengidentifikasi ciri umum fabel. Yang kedua, mengidentifikasi jenis fabel. Nah, di sini unsur pembangunan fabel atau tema ide cerita ya. Ini mempunyai memiliki latar, tempat, waktu, sosial dan emosional. Dan di situ ada tokohnya. Tokohnya itu para pelaku yang melibatkan di dalam suatu cerita atau binatang ya nak. Dan di sini ada watak tokohnya ya. Nah, watak tokoh merupakan sifat-sifat yang digambarkan oleh tokoh cerita, seperti misalnya sifat manusia. Bahasanya adalah kalimat naratif atau peristiwa kalimat langsung, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan ya aku. Nah, amanatnya pesan yang terkandung di dalam cerita. Dan yang ketujuh adalah tujuan komunikasinya. Ini tujuan komunikasinya fabel menginspirasi, menghibur, serta juga mendidik. Alurnya adalah jalan ceritanya alur maju ya. Jalan ceritanya alur maju. Jenis fabel atau waktu kemunculannya terdiri dari 2, yaitu klasik dan modern. Klasik dan modern ya. Nah, di sini fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui peristiwa waktu munculnya yang diceritakan secara turun-temurun lewat sarana lisan ya naku ya. Nah, itulah yang disebut dengan klasik. Dan masuk juga dengan modern. Itu jenis modernnya. Fabel modern merupakan cerita yang muncul ini dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Inilah yang disebut dengan modern. Oke. Dan yang ke-9 yaitu ciri fabel klasik. Ciri fabel klasik ini dengan
cerita sangat pendek. Ini terdiri dari 3 tema sederhana, sifat hewaninya masih melekat, dan cerita pendeknya ini kental dengan petuah atau moral ya nakku ya. Dan masuk yang ke-10 ini adalah ciri fabel modern. Nah, ciri fabel modern ini ada 4, yaitu tema lebih rumit, cerita bisa pendek atau panjang, kadang-kadang berupa epik atau saga, karakter setiap tokoh unik ya nakku ya. Itulah ciri fabel modern. Masuk lagi kita dengan jenis fabel watak atau latarnya. Ini terdiri dari 2, yang tadi saya bilang, ibu bilang tadi, alami dan adaptasi. Kalau alami dia fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam dan juga menggunakan alam sebagai latar cerita. Sedangkan adaptasi ialah fabel yang menggunakan watak tokoh binatang yang diubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat yang berbeda sebagai latar, seperti di sekolah, di pasar, di rumah, dan sebagainya. Itulah adaptasi. Jadi anak-anak ibu, jenis fabel watak dan latarnya ini ada 2 ya nakku ya, yang alami dan adaptasi. Yang alami tadi bagaimana bu? Fabelnya merupakan menggunakan watak tokoh binatang seperti kondisi alam ya nakku ya, dan juga menggunakan alam sebagai latar cerita. Itulah yang disebut dengan fabel alami. Sedangkan yang adaptasi ialah fabel yang menggunakan tokoh binatang yang diubah wataknya, yang diubah watak aslinya pada dunia nyata, dan menggunakan tempat-tempat yang berbeda sebagai latar. Nah, itulah yang disebut dengan adaptasi ya. Oke, masuk lagi jenis fabel atau pesan. Nah, di sini ada dengan koda dan tanpa koda. Yang dimaksud dengan koda ini fabel yang muncul kodanya atau pesan pengarang secara eksplisit di akhir cerita ya nakku. Sedangkan tanpa koda ini fabel yang tidak muncul kodanya secara eksplisit di akhir cerita. Inilah yang dimaksud dengan jenis fabel koda dan tanpa koda ya nak. Oke, udah sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang cerita fabel. Nah, sekarang kita masuk dengan ibu suruh kalian silahkan kalian cari berita ya, berita tentang dongeng ya nakku. Bisa kalian cari di buku kalian, majalah ya, itu ada petunjuknya. Yang pertama, baca fabel belalang sembah dan fabel sesama saudara harus berbagi. Dan kedua, daftarkanlah rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita. Yang ketiga, daftar tokoh dan watak tokoh. Yang keempat, daftar latar cerita. Yang kelima, tulis hasil simpulanmu tentang fabel, ciri fabel tersebut. Dan yang keenam, tulis jenis fabel yang ditinjau dan jenis alurnya. Oke anak-anak ibu, inilah tugas kalian, dan kalian kerjakan apa yang telah ibu jelaskan agar kalian bisa memahaminya, dan kalian juga nanti bisa untuk mempelajarinya, mengulang kembali di buku catatanmu ya nak. Oke, sekian dulu dari ibu. Salam sehat dari Ibu DS. Terima kasih.